Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perkenalkan, saya Dr. Ika Setiawati, MSc. Saya salah satu dosen di bagian Departemen Biokimia. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili dari bagian Biokim akan memaparkan materi praktikum yang berjudul biokimia karbohidrat, lipid, dan juga protein. Untuk tujuan praktikum pada kesempatan kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Untuk tujuan khusus yaitu mahasiswa memahami cara pemeriksaan biokimia karbohidrat, lipid, dan protein, kemudian dapat menjelaskan kelainan-kelainan metabolisme karbohidrat, lipid, dan juga protein. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan ya terkait apa saja sih nanti yang akan dipelajari di dalam praktikum untuk karbohidrat, lipid, dan protein. Yang pertama, kita akan melakukan praktikum karbohidrat. Yang pertama yaitu reaksi hidrolisis amilem. Nah, dari metode ini nanti perlu kita siapkan satu buah tabung reaksi yang nanti kita isi dengan 5 ml larutan amilum 1% dan juga 1 ml ekstrak pankreas netral. Kemudian kedua cairan tersebut ya dalam satu tabung kita harus membuat dia homogen dengan cara kita menggocok atau mengaduk ya tujuannya agar homogen. Kemudian tabung tersebut kita inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius pada inkubator penangas air. Kemudian setelah kita ingin mengetahui ya apakah amilum itu sudah terhidrolisis untuk menjadi molekul yang lebih sederhana yaitu oligosakarida ya maupun disakarida, sehingga kita akan melakukan uji iod setiap selang waktu 3-5 menit. Nah, untuk mengetahui ya apakah amilum itu sudah terhidrolisis sempurna atau belum ya, maka awalnya kita nanti di awal akan mengadakan tes iod dengan hasil uji iod positif yang ditandai dengan warna biru. Kemudian apabila nanti dia mulai terjadi perubahan warna ya dari kebiruan ada kekuningan, maka di situ sudah menandakan adanya proses hidrolisis. Nah, kapan itu proses hidrolisis sempurna atau hidrolisis itu selesai? Maka apabila nanti tes iod itu negatif ya, atau dia menjadi tidak berwarna biru. Nah, nanti bisa kita temui warnanya bisa menjadi kuning ya, ataupun nanti tidak berwarna. Kemudian setelah nanti hidrolisis selesai, maka kita ingin menguji ya apakah amilum tersebut sudah betul-betul terhidrolisis sempurna, maka kita nanti akan melanjutkan dengan uji Benedict. Nah, uji Benedict di sini kita ingin tahu ya apakah di situ nanti ada larutan senyawa ya molekul yang lebih sederhana atau tidak. Nah, kita nanti mengambil sekitar 2 ml larutan pada tabung yang tadi ya. Kemudian kita beri penanda lakmus yaitu nanti lakmus merah begitu ya. Kemudian kita tambahkan Na2CO3 sehingga nanti akan terjadi perubahan warna dari merah ya menjadi biru. Nah, setelah itu kita lakukan dengan uji Benedict, yaitu diambil 2 ml larutan tersebut, kemudian ditambah 1 ml reagen Benedict, kemudian nanti kita panaskan di atas lampu spiritus. Kemudian nanti amatilah warna yang terjadi. Kemudian reaksi yang kedua yaitu reaksi Molis. Nah, di sini nanti merupakan suatu reaksi yang berfungsi untuk menunjukkan adanya semua jenis karbohidrat, baik itu monosakarida maupun nanti disakarida ataupun nanti oligosakarida bahkan polisakarida. Nah, pada kesempatan kali ini untuk reaksi Molis ini dia nanti tidak bisa membedakan ya mana yang dia termasuk monosakarida,
disakarida ataupun polisakarida, karena semuanya nanti akan memberikan hasil yang positif. Nah, untuk cara melakukan uji reaksi molis, yang pertama nanti ada siapkan tabung ya sebanyak 4, kemudian diberi label tabung 1, 2, 3, dan 4. Tabung 1 nanti diisi 2 ml larutan glukosa, tabung 2 fruktosa, tabung ketiga arabinusa, dan tabung keempat adalah amilum encer. Nah, ke dalam semua tabung tersebut kita tambahkan 5 tetes alfa naftol ya, kemudian nanti kita gojok ya, kita campur. Tujuannya memang alfa naftol ini bisa sebagai suatu nanti penanda terjadinya reaksi. Nah, setelah itu kita tambahkan larutan H2SO4 sebanyak 2 ml melalui dinding tabung ya. Jangan kita meletakkan cairan tersebut secara langsung ke dalam larutan ya, karena nanti hasil yang kita harapkan tidak akan tercapai. Nah, jadi yang benar adalah nanti dialirkan melalui dinding tabung, kemudian nanti di situ kita amati ya, apakah di situ terbentuk cincin ungu pada bidang batas atau tidak. Nah, apabila nanti terbentuk cincin ungu pada bidang batas, maka di situ reaksi positif dan menunjukkan adanya karbohidrat. Nah, untuk hasil ya seperti yang ada di gambar, bahwa kita bisa melihat itu di situ ada cincin yang berwarna ungu ya pada bidang batas. Ya. Nah, untuk selanjutnya reaksi yang ketiga yaitu reaksi Benedict. Untuk reaksi Benedict ini kita memang ingin mencari ya gula-gula mereduksi. Nanti caranya siapkan 3 buah tabung pada rak, kemudian diberi label nomor 1, 2, dan 3. Kemudian pada masing-masing tabung tersebut kita isi 5 ml reagen Benedict. Nanti umumnya berwarna biru. Kemudian nanti kita tambahkan tabung 1 0,5 ml glukosa, kemudian tabung 2 0,5 ml arabinusa, dan tabung yang ketiga 0,5 ml sukrosa. Nah, kemudian kita campur ya agar homogen. Setelah itu nanti kita panaskan dengan api kecil pada di atas lampu spiretos hingga mendidih. Nah, lalu silahkan ya nanti adik-adik mengamati ya, mencatat warna yang muncul ya pada tabung 1, kedua, dan ketiga. Nah, untuk hasil dari reaksi Benedict ini ya pada tabung pertama dan kedua itu nanti akan memberikan hasil positif, sedangkan yang tabung ketiga nanti memberikan hasil tes negatif. Nah, nanti silahkan diinterpretasikan. Kemudian kita masuk ke reaksi yang keempat, yaitu reaksi Selivanov, yaitu reaksi yang digunakan untuk membedakan gugus dari aldosa dan juga ketosa yang ada di dalam karbohidrat. Nah, untuk reaksi Selivanov positif ya, apabila nanti terjadi perubahan dari warna kuning menjadi warna merah, yang dimana dia itu nanti akan menunjukkan adanya gugus ketosa. Nah, untuk sebagai contoh karbohidrat yang gugus aldosa yaitu glukosa, galaktosa, maltosa, laktosa, amilum ya, dan juga arabinusa. Sedangkan yang karbohidrat gugus ketosa yaitu nanti sukrosa dan juga fruktosa. Kemudian untuk cara kita mempraktekkan reaksi Selivanov, yaitu siapkan 3 buah tabung ke dalam rak, kemudian nanti diberi label 1, 2, dan 3. Pada masing-masing tabung tersebut kita isi 3 ml reagen Selivanov. Kemudian nanti pada tabung 1 diisi glukosa, diisi fruktosa. Kemudian tabung yang kedua diisi arabinusa dan tabung ketiga diisi glukosa. Nah, setelah itu ya kita campur ya agar homogen. Selanjutnya nanti kita panaskan di atas api kecil sampai mendidih ya. Kemudian nanti silahkan amati perubahan warna yang terjadi. Nah, untuk hasil positif nanti ditandai dengan adanya perubahan ya, nanti dari warna kuning menjadi warna merah. Jadi kalau warnanya nanti dia merah, maka dia
reaksi Seliwanovnya positif, berarti di situ dia mengandung karbohidrat yang gugus ketosa. Ya, nanti silahkan dicocokkan ya. Jadi nanti secara teori untuk tabung 1 nanti yang berwarna merah, jadi dia nanti mengandung ketosa, yaitu tadi yang fruktosa. Sedangkan yang glukosa dan arabinosa merupakan gugus aldosa. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan tentang praktikum lipid. Nah, sebagaimana kita tahu ya, lipid di dalam tubuh tentu memiliki fungsi dan juga kegunaan ya. Kita ingin tahu ya, menunjukkan bagaimanakah sih fungsi dari lipid itu ya. Kita masuk ke topik yang pertama dari praktikum lipid, yaitu kelarutan lemak, kemudian proses reaksi penyabunan ataupun proses emulsi. Kita ingin membuktikan ya, apakah memang lipid-lipid itu memiliki sifat-sifat seperti praktikum topik untuk yang pertama ini. Jadi caranya nanti silahkan adik-adik menyiapkan 5 tabung reaksi, yaitu nanti diberi label tabung 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian tabung 1 diisi 2 ml kloroform, tabung kedua diisi 2 ml ether, tabung ketiga diisi 2 ml air atau aquades, kemudian tabung yang keempat nanti diisi larutan Na2CO3. Tabung yang kelima yaitu diisi 2 ml larutan empedu encer. Nah, selanjutnya untuk tahu ya bagaimanakah lipid itu nanti bisa membentuk suatu reaksi, maka ke dalam masing-masing tabung tadi kita isi masing-masing 3 tetes minyak kelapa ya. Kemudian setelah kita tambahkan minyak tadi, kemudian dengan menggunakan ibu jari ya, kita tutup bagian mulut tabung, kemudian kita gojok ya. Kita ingin tahu nanti reaksi apa yang terjadi. Ya, nanti silahkan adik-adik perhatikan ya. Nah, nanti di tabung 1 dan 2 di situ nanti akan terjadi larut ya, lipidnya larut. Kemudian tabung yang ketiga karena minyak ya atau lipid dengan air itu tidak akan bisa menyatu, sehingga nanti perhatikan bahwa lipid atau minyak tadi akan berada di bagian atas dari air. Kemudian untuk tabung yang keempat nanti akan terjadi reaksi penyabunan. Silahkan dicermati apakah ada buih-buih atau busa di situ. Kemudian nanti yang tabung kelima yaitu nanti terjadi emulsi. Jadi nanti untuk empedu nanti dicermati ya, di situ bisa terjadi emulsi, di mana nanti fungsinya bisa membantu di dalam proses metabolisme dari lipid itu sendiri. Kemudian reaksi yang kedua yaitu reaksi Salkowski. Ke dalam tabung reaksi ya, kita menyiapkan 1 buah tabung reaksi, kemudian diisikan 2 ml larutan kolesterol dalam kloroform, kemudian nanti ditambahkan 2 ml asam sulfat pekat. Nah, ini kita caranya menambahkannya itu selalu dari dinding tabung ya, tidak boleh secara langsung ya, karena nanti reaksinya bisa saja tidak muncul ya. Kemudian untuk asam sulfat ini setelah kita teteskan melalui dinding tabung ya, kita alirkan, nanti kita lihat ya, di situ akan ada lapisan yang berwarna kuning ya dengan fluoresensi hijau atau ungu ya. Kita lanjutkan untuk bagian dari praktikum lipid yang ketiga, yaitu pembentukan akrolein. Jadi siapkan 2 tabung kering, kemudian nanti tabung yang 1 diisi 3 tetes gliserol, kemudian tabung yang nomor 2 nanti diisi 3 tetes minyak ya. Minyaknya bebas ya, nanti ada minyak kelapa, misalkan nanti minyak yang lain itu boleh. Kemudian nanti masing-masing tabung nanti ditambah kristal KHSO4 setebal 1 cm, kemudian nanti kita panaskan di atas lampu spiritus. Nah, di sini harus hati-hati ya pada saat proses pemanasan, nanti sambil diamati ya, atau nanti dibau gitu ya, mana sih yang menimbulkan bau yang lebih menyengat ya, apakah nanti gliserol ataukah yang minyak. Kemudian kita lanjutkan untuk praktikum protein. Nah, untuk praktek
protein ini ya, kita tahu bahwa sifat protein itu bisa nanti diendapkan ya, bisa nanti dia itu bisa rusak oleh pemanasan, bisa nanti dia terikat oleh senyawa yang lain yang ada di dalam darah. Kita masuk yang pertama, yaitu reaksi pengendapan. Untuk reaksi pengendapan dengan ion logam berat, yaitu masukkan ke dalam tabung reaksi 2 ml larutan protein NCl dan 1 sampai 2 tetes larutan ZnSO4 encer. Kemudian nanti akan terjadi endapan putih. Ya. Kemudian kita ambil sebagian dari endapan tersebut, ya. Kemudian nanti kita tambahkan larutan ZnSO4 secara berlebihan, maka nanti endapan itu akan larut kembali. Nah, nanti bisa Anda lakukan percobaan yang lain dengan menggunakan larutan PB asetat. Nah, silahkan nanti amati perubahan yang terjadi ya, apakah sama dengan ZnSO4 tadi. Kemudian reaksi yang kedua yaitu reaksi warna. Nah, untuk reaksi warna ini merupakan ada reaksi yang piuret, yaitu merupakan reaksi umum adanya protein. Nah, artinya apa? Di sini nanti semua jenis protein itu bisa menimbulkan hasil yang positif ya, berwarna merah muda atau ungu ya, sehingga reaksi piuret ini merupakan reaksi yang sifatnya umum. Kemudian reaksi milonase. Nah, untuk reaksi milonase ini kita ingin mengetahui ya, apakah di situ adanya tirosin ya dalam protein. Caranya yaitu siapkan tabung reaksi, kemudian diisi 2 ml larutan protein dan 1 ml reagen merkuri sulfat. Kemudian dipanaskan, akan terjadi endapan warna kuning. Setelah itu nanti kita dinginkan di bawah air ledeng. Kemudian nanti tambahkan 1 tetes larutan NaNO2 1%. Kemudian nanti dipanaskan lagi. Nah, di sini nanti silahkan diamati ya, apakah tadi warna kuningnya tadi menetap atau nanti berubah menjadi warna merah. Ya, kalau berubah artinya reaksi dari milonase ini bersifat positif. Kemudian reaksi protein ya, yang ketiga yaitu reaksi Hopkins-Cole. Nah, di sini tujuannya itu untuk mengetahui ya, apakah ada triptofan dalam suatu protein yang ditandai dengan adanya cincin ungu pada bidang batas. Nah, caranya yang pertama nanti siapkan 1 buah tabung reaksi, kemudian diisi 1 ml larutan protein dan 1 tetes larutan formaldehid encer, kemudian tambahkan 1 tetes reagen merkuri sulfat. Kemudian kita campur ya, hati-hati ya, karena larutan-larutan tersebut memang cukup berbahaya ya, jadi harus hati-hati. Nah, setelah nanti homogen, kemudian nanti ditambahkan 2 ml larutan asam sulfat pekat melalui dinding tabung. Nah, setelah itu kita akan bisa melihat ya adanya cincin ungu pada bidang batas atau tidak. Ya, silahkan nanti dicatat ya hasilnya. Untuk reaksi yang selanjutnya yaitu reaksi Santo protein ya. Nah, untuk reaksi Santo protein ini digunakan untuk mengetahui ya adanya inti bensen dalam asam amino. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama adik-adik bisa menyiapkan 1 buah tabung reaksi yang diisi dengan 3 ml larutan protein ditambah 1 ml HNO3 pekat. Kemudian kita panaskan ya dalam penangas air mendidih ya, atau bisa juga nanti kita panaskan secara langsung di atas air spiritus. Nah, kemudian nanti di sini akan terjadi perubahan warna lautan menjadi kuning. Kemudian setelah itu kita dinginkan di bawah air ledeng yang mengalir. Kemudian nanti setelah itu ya, setelah dingin kita ambil sebagian ya, boleh sekitar 1 ml untuk kita uji selanjutnya dengan menambahkan amonia sebanyak 1 ml juga atau dengan perbandingan yang sama, maka nanti akan terjadi warna yang lebih kuning atau lebih orange. Nah, ini menunjukkan adanya reaksi positif adanya inti benzen. Kemudian ini adalah yang terakhir untuk praktikum di protein, yaitu uji sulfur ya, untuk menunjukkan adanya
es dalam protein ya, dimana nanti dengan cara siapkan satu tabung reaksi, nanti diisi 1 ml serum dan 1 ml NaOH 40%, kemudian nanti dipanaskan di atas spiritus selama 1 menit, tujuannya nanti untuk mengubah es yang organik menjadi es yang anorganik. Setelah itu nanti tambahkan 1 tetes larutan PB asetat sehingga akan terjadi endapan coklat atau hitam dari PBS. Ya, apabila nanti ditemukan endapan coklat atau hitam, maka di situ adanya sulfur di dalam protein. Untuk sesi yang kedua ini yaitu nanti praktek. Di sini nanti akan dibantu oleh tim biokimia prodi pendidikan dokter, yaitu ada Ibu DRA Yuni Astuti, MKes PhD. Kemudian ada laboran kami yaitu Bapak Murfi Andi. Sekarang kita masuk ke sesi uji praktikum karbohidrat. Kita masuk ke topik sub 1 yaitu reaksi hidrolisis amilem. Siapkan 1 buah tabung reaksi. Kemudian masukkan 5 ml larutan amilem. Kemudian tambahkan 1 ml ekstrak pankreas netral. Setelah itu kita gocok ya, agar dia menjadi homogen. Setelah itu kita masukkan ke dalam inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius ke dalam penangas air. Nah, biarkan campuran larutan tersebut di dalam penangas air. Kemudian nanti kita bisa lakukan uji iod setiap 3 menit sampai dengan 5 menit. Nah, hal ini dilakukan untuk menunjukkan adanya tes iod ya, apakah nanti positif ya, kemudian nanti dia berubah menjadi negatif, di mana nanti dia akan menunjukkan adanya proses hidrolisis amilem. Baik, saat ini sudah masuk menit ke-5. Sekarang kita lakukan uji iod. Kita ambil sedikit ya, sedikit saja larutan yang ada di penangas air tersebut. Kita ambil cawan porselin, kita siapkan di situ, sudah kita beri label menit ke-0 ya, kemudian ke-5, kemudian menit ke-10 dan seterusnya. Coba kita lakukan pada menit ke-0 dan ke-5 ya. Kita tambahkan reagen iod ya, karena di situ untuk menguji ya apakah iodnya positif atau negatif. Pada menit ke-0 dan ke-5 adik-adik bisa melihat di situ warna yang terbentuk yaitu masih berwarna biru tua ya, atau keunguan. Nah, hal tersebut menandakan bahwa untuk amilum ini kemungkinan belum terhidrolisis, sehingga uji iodnya itu masih dikatakan positif. Terus kita lakukan lagi ya, nanti pada menit ke-10 ya, silahkan bisa ditambahkan. Kita tetesi lagi dengan larutan iodium.
Di situ masih menunjukkan uji iod positif. Kita lanjutkan uji pada menit ke-15. Dengan cara yang sama. Ya, kemudian diaduk dengan batang pengaduk. Di situ kita masih menemukan hasilnya uji iodnya positif. Nah, nanti adik-adik bisa melakukan proses tersebut ya setiap selang 5 menit ya sampai nanti mendapatkan hasil proses hidrolisisnya itu sempurna ya. Dari amilum nanti berubah menjadi molekul senyawa yang lebih sederhana. Ya, setelah nanti adik-adik menambahkan ya dari setiap selang 5 menit, adik-adik bisa mencermati bahwa kita bisa melihat terjadi perubahan ya, mulai dari menit ke-20 sampai dengan menit ke-35. Di situ sudah mulai terjadi perbedaan warna ya, yang awalnya itu menjadi dari ungu ya atau biru tua, kemudian sudah menunjukkan perubahan warna menjadi lebih memudar. Kemudian pada menit ke-40 45 nah di situ sudah mulai terjadi perubahan warna lagi ya, dari tadi yang keunguan menjadi kuning ya. Kemudian pada yang di sebelah kuning yaitu menit ke-50 ya. Nah, di situ sudah menjadi tidak berwarna. Nah, untuk hasil dari uji iod ya negatif itu ditandai dengan adanya reaksi yaitu tidak berwarna, di mana dia menunjukkan bahwa amilum sudah habis terhidrolisis ya menjadi molekul yang sederhana ya, salah satunya yaitu glukosa. Untuk selanjutnya, setelah reaksi hidrolisis selesai, maka ambil sebagian larutan dari penangas air tadi, kemudian kita masukkan kertas lakmus. Kita ambil sedikit kertas lakmus, kemudian kita masukkan ke dalam tabung. Nah, adik-adik bisa perhatikan nanti di situ kertas lakmus yang tadinya berwarna merah nanti akan berwarna biru dengan penambahan NaOH. Dengan penambahan Na2CO3. Silahkan ditambahkan Pak Andi Na2CO3. Adanya perubahan lakmus dari merah menjadi biru, maka di situ menandakan bahwa kondisi dari larutan tersebut itu semakin basah. Nah, adik-adik bisa memperhatikan di situ terjadi perubahan warna lakmus ya, yang tadinya merah kemudian menjadi warna biru. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan uji Benedict. Silakan bisa ditambahkan 1 ml reagen Benedict ya, atau nanti volumenya itu bisa perbandingan 1:1 ya antara substrat dan juga reagen Benedictnya ya, yang penting volumenya sama banyak untuk uji ini ya. Untuk uji Benedict ini ya, kita ingin tahu apakah memang betul ya proses hidrolisis amilum tadi sudah selesai ya. Nah, kita perhatikan untuk uji Benedict ini ya, awalnya itu berwarna biru, kemudian nanti setelah kita lakukan proses pemanasan sampai mendidih ya, nanti kita lihat perubahan warnanya ya. Kita bisa mencermati ya, di sini sudah mulai terjadi perubahan
yang tadi berwarna biru ya. Kemudian awalnya seperti yang dipegang Ibu Yoni yang kiri ya, benedik warna biru. Kemudian setelah kita reaksikan, dia berubah warna menjadi hijau. Nah, ini menunjukkan bahwa reaksi benedik itu positif. Di situ menunjukkan adanya gula-gula reduksi. Kita masuk ke subtopik yang kedua dari karbohidrat, yaitu reaksi molis. Untuk bahan-bahannya, adik-adik bisa memperhatikan di situ ya. Jadi ada rak tabung, kemudian tabung reaksi sebanyak 4 tabung. Kemudian ada larutan glukosa, fruktosa, arabinosa, amilum encer, kemudian alfa naftol 5% dan juga H2SO4. Baik, selanjutnya kita mulai mengisi ya dari tabung 1 sampai dengan 4. Di situ sudah kita beri label ya, tabung 1, 2, 3 dan 4. Untuk tabung 1 silakan dimasukkan 2 ml larutan glukosa. Kemudian tabung yang kedua kita isi 2 ml fruktosa. Kemudian yang ketiga kita isi 2 ml arabinosa. Tabung yang keempat kita isi dengan larutan amilum encer. Selanjutnya ke masing-masing tabung kita tambahkan 5 tetes larutan alfa naftol 5%. Kemudian digojok ya agar kedua larutan tersebut homogen ya, atau bisa bercampur ya, silahkan digojok. Untuk selanjutnya kita tambahkan ya H2SO4 pekat melalui dinding tabung ya. Nah, untuk penambahan H2SO4 pekat ini harus melalui dinding tabung ya, karena biar bisa melihat atau membentuk cincin ungu pada bidang batas. Nah, dari semua tabung ya, baik tabung 1, 2, 3, dan 4, ini menunjukkan adanya cincin ungu pada bidang batas, dikarenakan memang untuk uji dari reaksi molis ini merupakan reaksi umum untuk mengetahui adanya karbohidrat. Kita masuk ke subtopik uji karbohidrat yang ketiga, yaitu reaksi benedik. Siapkan 3 tabung reaksi ya pada rak, kemudian juga diberi label ya, tabung 1, 2, dan 3. Kemudian siapkan bahan-bahan yang lain, yaitu ada reagen benedik, kemudian glukosa, arabinosa, dan juga sukrosa. Kemudian juga siapkan lampu spiritus ya, dan juga korek api serta penjepit
tabung ya yang akan digunakan nanti untuk kita uji benediknya. Baik, saat ini kita masuk ke uji tabung 1 ya. Silahkan ditambahkan setengah mililiter glukosa. Kemudian tabung kedua ditambahkan setengah mililiter arabinosa. Tabung yang ketiga ditambahkan setengah mililiter sukrosa. Nah, di sini kita akan melakukan uji benedik ya, sehingga adik-adik menambahkan larutan reagen benedik ya dengan volume sama banyak dengan substratnya. Ya, nah adik-adik bisa melihat sebelum kita lakukan pemanasan ya, warna dari campuran larutan tersebut itu berwarna biru ya. Kemudian kita lakukan pemanasan dari larutan tersebut ya di atas api spiritus ya. Jangan lupa menggunakan penjepit. Kita panaskan ya sampai larutan berubah warna. Ya, jadi pada tabung nomor 1 dan nomor 2 adik-adik bisa melihat tadi terjadi perubahan warna yang awalnya biru jadi menjadi hijau, dan satunya itu berwarna oranye atau merah bata. Kemudian pada tabung ketiga ya yang berisi sukrosa dan benedik kita lakukan pemanasan sampai dia mendidih. Kita lihat di situ ada hasil yang positif ya, berwarna orange ya atau merah bata. Selanjutnya kita masuk ke subtopik 4 dari praktikum karbohidrat, yaitu reaksi Selivanov. Reaksi ini untuk membedakan antara uji karbohidrat yang mengandung gugus aldosa dan juga ketosa. Untuk alat dan bahan, yang pertama tentu reagen Selivanov itu sendiri, kemudian substrat yang akan diuji yaitu fruktosa, arabinosa, dan juga glukosa. Untuk alat-alatnya yaitu tabung reaksi yang sudah diberi label 1, 2, 3, kemudian rak tabung ya, kemudian pipet tetes ya atau pipet ukur ya itu boleh, kemudian nanti lampu spiritus dan juga korek api. Selanjutnya kita masuk ke proses praktikumnya. Silahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi ya, baik tabung 1, 2, dan 3 dimasukkan reagen Selivanov ya sekitar 3 ml. Selanjutnya ke tabung nomor 1 ya, tabung 1 diisi 1 ml fruktosa. Kemudian ya, kemudian tabung yang kedua diisi 1 ml arabinosa. Kemudian yang tabung ketiga kita isi glukosa. Kemudian kita gojok ya, kita gojok sebentar ya agar larutan bercampur ya dengan reagen Selivanov. Setelah itu kita lakukan proses pemanasan.
Untuk tabung ketiga yang dipegang oleh Bu Yoni dan tabung kedua yang dipegang oleh Pak Andi, nah itu menunjukkan hasil negatif ya. Di situ warnanya kekuningan. Kemudian kita coba lihat pada tabung yang pertama, apakah terjadi perbedaan ya dengan tabung kedua dan ketiga. Ya, kita bisa membandingkan ya. Di situ sudah mulai terjadi yang tadinya kuning jernih ya, sekarang menjadi warna kuning kemerahan atau orange. Ya, nah ini menunjukkan bahwa reaksi Seliwanov itu positif. Coba bisa dibandingkan dari ketiga tabung tersebut, mungkin Pak Andi bisa biar lebih jelas. Ya, adik-adik bisa mencermati ya, tabung 1, 2, dan 3. Nah, silahkan nanti dicatat ya, dan diinterpretasikan hasilnya. Praktikum selanjutnya yaitu praktikum lipid. Untuk subtopik 1 dari lipid yaitu kelarutan lemak, proses reaksi penyabunan, dan emulsi. Siapkan 5 buah tabung reaksi. Ya, ada tabung 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing tabung tersebut nanti diisi sebanyak dengan volume 1 ml, bisa menggunakan pipet tetes ya. 1 ml kloroform di tabung nomor 1. Kemudian tabung 2 yaitu 1 ml ether, tabung ketiga yaitu diisi aquades sebanyak 1 ml, kemudian tabung keempat diisi Na2CO3 1%. Kemudian tabung kelima diisi 2 ml larutan empedu encer. Kemudian ke dalam masing-masing tabung, yaitu dari tabung 1 sampai dengan 5, masing-masing diisi 3 tetes minyak kelapa. Setelah itu silakan digojok ya, agar kita bisa mengetahui reaksi yang terjadi ya. Kita gojok ke seluruhan tabung tersebut. Kita bisa mencermati untuk tabung nomor 1 dan 2, yaitu yang dipegang oleh Pak Andi di sebelah tangan kiri. Kita bisa lihat di situ bahwa lemaknya tadi, minyaknya itu bisa larut. Kemudian untuk tabung yang berisi dengan aquades, minyak ya tidak bisa bercampur dengan air. Untuk tabung yang keempat terjadi reaksi penyabunan. Kemudian tabung yang kelima terjadi proses emulsi oleh karena larutan empedu. Reaksi lipid yang selanjutnya
kita masuk ke reaksi Salkowski. Nah, silakan disiapkan 1 buah tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan 2 ml larutan kolesterol. Kemudian kita tambahkan 2 ml asam sulfat melalui dinding tabung. Ya, terdapat lapisan larutan ya menjadi kuning dan dengan fluoresensi kehijauan. Kita lanjutkan untuk praktikum lipid, yaitu pada topik pembentukan akrolein. Silakan disiapkan 2 buah tabung reaksi. 1 tabung diisi gliserol, tabung satunya diisi 3 tetes minyak. Setelah itu tambahkan kristal KHSO4 kira-kira setebal 1 cm. Setelah ditambahkan kristal KHSO4, kita panaskan. Nah, di sini nanti kita bisa membedakan mana bau yang lebih menyengat, ya, dimana di situ nanti terdapat akrolein. Ya, nanti bandingkan ya, kira-kira yang berbau lebih menyengat. Apakah gliserol ataukah minyak? Ya, jadi untuk pembentukan akrolein ini nanti akan ditemukan di tabung yang berisi gliserol. Praktikum protein. Untuk reaksi yang pertama, yaitu reaksi pengendapan. Siapkan tabung reaksi, kemudian tambahkan 2 ml larutan protein encer, nah, karena di sini bukan pemeriksaan yang sifatnya kuantitatif atau mengetahui kadar sesuatu kadar protein gitu ya, tetapi di sini lebih ke uji kualitatif, yaitu mengetahui positif atau negatifnya ya, sehingga boleh kita menggunakan pipet tetes ataupun menggunakan pipet ukur. Ya. Setelah 2 ml larutan protein encer, kemudian kita
setelah terambil 2 ml larutan protein encer, kemudian kita tambahkan 2 tetes larutan ZnSO4. Nah, nanti adik-adik silahkan dicermati apakah yang terjadi pada tabung tersebut. Amati ya, terjadi endapan putih pada tabung. Kemudian ambil sebagian larutan dari protein encer yang tadi ada endapannya, ambil endapan putih, kemudian setelah itu tambahkan larutan ZnSO4 secara berlebihan. Nah, saat ini sedang ditambahkan larutan ZnSO4 secara berlebihan, kita lihat. Nah, terjadi perbedaan ya, yang tadinya berupa endapan putih ya, kemudian setelah ditambah Zn berlebihan dia menjadi larut kembali. Sebagai nanti bahan diskusi ya, silahkan adik-adik nanti mencari pembelajaran ya, bagaimanakah jika percobaan tersebut diberi larutan dengan menggunakan PB asetat. Untuk praktikum protein yang kedua, kita masuk kepada topik reaksi warna. Untuk reaksi warna nanti ada beberapa ya, kita mulai dari yang pertama, reaksi Biuret. Untuk reaksi Biuret, siapkan 1 buah tabung reaksi, kemudian nanti diisi 3 ml larutan protein, kemudian tambahkan 1 ml NaOH 40%. Kemudian tambahkan 1 tetes CuSO4 1%. Kemudian amati perubahan warna yang terjadi. Ya, di situ akan berwarna merah muda atau ungu. Nah, di situ sudah muncul ya warna keunguan atau violet. Jadi menunjukkan bahwa reaksi Biuret positif. Untuk selanjutnya yaitu reaksi Melones. Silahkan siapkan tabung reaksi, masukkan 2 ml protein, kemudian tambahkan 1 ml reagen merkuri sulfat. Kemudian panaskan di atas lampu spiritus. Pada saat memanaskan, adik-adik harus memperhatikan arah dari mulut tabung ya. Nanti silahkan diarahkan ke area atau daerah yang
kosong ya, jadi tidak mengenai dari teman-teman ya ataupun si pemeriksa. Nah, perhatikan warna yang terjadi di situ sudah muncul adanya endapan berwarna kuning. Setelah itu kita dinginkan di bawah air leding yang mengalir. Ya, atau bisa juga kita lakukan penyiraman pada dinding tabung. Ya, setelah itu kita tambahkan 1 tetes NaNO2 1%. Ya. Setelah itu kita panaskan kembali. Nah, adik-adik nanti silahkan ya bisa mengamati ya, di situ warnanya awalnya kuning ya. Kemudian kita panaskan. Ya, jadi warna kuning yang terbentuk ya, dia semakin jelas ya, semakin berwarna lebih kuning ya, sehingga di sini bisa menunjukkan adanya tirosin dalam protein. Selanjutnya kita akan masuk ke reaksi Hopkins-Scholl. Reaksi ini kita ingin menunjukkan adanya triptofan pada protein. Silahkan disiapkan 1 buah tabung reaksi, diisi 1 ml protein, dan kemudian isi tambahkan 1 tetes larutan formaldehid encer. Setelah itu tambahkan 1 tetes reagen merkuri sulfat. Ya, 1 tetes. Kemudian digojok atau dicampur ya agar homogen. Setelah itu kita tambahkan 2 ml asam sulfat pekat melalui dinding tabung. Nah, adanya cincin ungu pada bidang batas menunjukkan adanya triptofan. Selanjutnya kita masuk di praktikum reaksi Santo protein. Siapkan 1 buah tabung reaksi, masukkan 3 ml larutan protein. Kemudian tambahkan 1 ml HNO3 pekat. Nah, kemudian kita kocok. Setelah homogen, larutan kita masukkan di dalam penangas air mendidih sekitar 5 menit.
Ya, selanjutnya setelah 5 menit kemudian ambil tabung tersebut ya, kemudian dinginkan di bawah air mengalir ya, atau dinding tabung bisa kita dinginkan dengan membasahi dinding tabung. Selanjutnya ambil sebagian larutan dari yang tadi dipanaskan di penangas air, masukkan ke tabung yang baru sekira-kira 1 ml. Nah, setelah itu kita tambahkan amonia sebanyak 1 ml. Amati perubahan warna yang terjadi. Ya, bisa berwarna lebih orange kemerahan. Ini menunjukkan adanya inti bensen pada asam amino. Selanjutnya kita masuk ke uji sulfur. Siapkan 1 buah tabung reaksi. Kita isi tabung reaksi tersebut dengan 1 ml serum. Kemudian kita tambahkan 1 ml NaOH. Prinsipnya nanti dengan menggunakan perbandingan volume yang sama. Kemudian kita gojok, setelah itu kita masukkan ke dalam penangas air mendidih selama 1 menit. Setelah 1 menit, selanjutnya kita tambahkan 1 tetes larutan PB asetat. Reaksi positif apabila berwarna coklat tua atau hitam. Ya, warna coklat menunjukkan adanya sulfur pada protein. Demikian praktikum karbohidrat, lipid, dan protein pada blok gastrointestinal dan nutrisi ini. Silakan nanti adik-adik bisa membuat laporan ya, dan juga nanti menuliskan hasil-hasil dari praktikum tadi ya, dan semoga nanti semuanya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.